Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun materi dari kelompok kami mengenai rancangan dan teknik dasar penulisan karya kritik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Hasna, NIM 091 058 022 0022. Perkenalkan, nama saya Ferry Herdariansa, NIM 091 058 022 0017. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa, NIM 09 1058 02 212. Baik, materi pertama dibacakan oleh saya sendiri. Adapun kerangka karya tulis ilmiah kritik sastra, yang telah kita ketahui bahwa kritik sastra dapat ditulis ke dalam dua macam bentuk teks, yaitu esai dan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah sendiri ada beberapa jenis, seperti makalah dan artikel jurnal. Kritik sastra dapat ditulis dalam artikel jurnal dengan kerangka utama, yaitu A. Abstrak, merupakan paragraf yang berisi gambaran ringkas dari isi karya tulis ilmiah. B. Pendahuluan, adalah bagian pengantar yang berisi pengertian dan pengenalan terhadap karya sastra yang diteliti. C. Pembahasan, berisi analisis terhadap karya sastra. D. Simpulan, berisi paragraf akhir yang mencatat intisari dari hasil pembahasan. E. Daftar pustaka, merupakan daftar naskah-naskah yang dijadikan referensi dalam pelaksanaan kritik. Baik, materi kedua akan dibacakan oleh Ferry Herdariansa. Kedua, rancangan penulisan karya kritik sastra. Menurut Mahayana pada tahun 2015, merancang penulisan kritik sastra sebagai berikut. Yang pertama, membaca secara teliti karya sastra yang hendak diteliti. Yang kedua, meminimalkan adanya miskomunikasi antara pembaca dan teks sastra ketika proses pembacaan. Yang ketiga, memberikan catatan atau tanda pada karya sastra. Yang keempat, memahami secara kompleks karya yang bersangkutan. Yang kelima, menuliskan kritik dengan tidak memunculkan konteks karya agar tidak menjadi kajian yang lebih luas. Yang keenam, memilih jenis kritik dalam menyampaikan kritik sastra. Yang ketujuh, kritikus yang memilih jenis kritik apresiatif dapat diawali dengan membuat deskripsi tentang resume, sinopsis, atau ikhtisar dari karya yang sudah dibaca. Yang kedelapan, kritikus menyajikan deskripsi, analisis, interpretasi, dan evaluasi. Yang kesembilan, menampilkan kutipan untuk memperkuat analisis dan penafsiran. Selanjutnya yang ketiga yaitu teknik menulis kritik sastra tingkat pemula. Langkah-langkah melakukan kritik. Yang pertama, membaca karya sastra dengan teliti. Yang kedua, membuat bahan pembantu. Yang ketiga, memikirkan makna harfiah. Yang keempat, mencari unsur sosial masyarakat yang mungkin terdapat dalam karya sastra. Kelima, menyusun pertanyaan tesis. Yang keenam, carilah bukti untuk mendukung tesis dalam literatur. Yang ketujuh, membuat kerangka esai. Yang kedelapan, merevisi. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, materi ketiga dibacakan oleh Nurhalisa. 4. Teknik menulis kritik sastra tingkat lanjut. 1. Membaca karya sastra secara kritis.
2. Melakukan evaluasi sambil membaca. 3. Menelaah aspek mana yang harus ditulis. 4. Merumuskan pertanyaan tesis. 5. Membuat kerangka. 6. Memilih kutipan dan pola yang mendukung tesis. 7. Mencari kritik lain yang mendukung tesis Anda. 8. Menggunakan kerangka untuk menulis. 9. Memperhatikan ketentuan penugasan dan pedoman. 10. Mendiskusikan kutipan Anda. 11. Melakukan revisi kritik. 5. Contoh karya kritik sastra. Contoh kritik puisi, metode Ganseit dan analitik. Pada puisi izinkan karya Rabindranath Tagore. Izinkan aku berdoa bukan akan terhindar dari bahaya, melainkan agar aku tiada takut menghadapinya. Izinkan aku memohon bukan agar penderitaanku hilang, melainkan agar hatiku teguh menghadapinya. Izinkan aku tidak mencari sekutu dalam medan perjuangan hidupku, melainkan memperoleh kekuatanku sendiri. Izinkan aku tidak mengidamkan dalam ketakutan dan kegelisahan untuk diselamatkan, melainkan harapan dan kesabaran untuk memenangkan kebebasanku. Berkati aku, sehingga aku tidak menjadi pengecut dengan merasakan kemurahan-Mu dalam keberhasilanku semata, melainkan biarkan aku menemukan genggaman tangan-Mu dalam kegagalanku. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fissabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.